Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi video tentang MCB, Miniatur Circuit Breaker, di mana kita tahu fungsinya ini adalah untuk memutus arus jika terjadi korsleting. Nah, di sini saya membahas MCB bukan sebagai ahli listrik, tapi hanya mau menunjukkan pada teman-teman, mengajak teman-teman untuk melihat isi dari MCB ini. Tentunya akan ada hubungannya dengan pelajaran fisika yang sudah kita pelajari dari kelas 7 sampai kelas 9. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, langsung saja kita oprek benda ini. Oke teman-teman, di depan kita sekarang ada sebuah MCB, ya. MCB ini yang C6. Yang C6 ini artinya MCB ini maksimal 6 ampere. Kalau ada kelebihan arus dari 6 ampere, maka MCB ini akan mati. Ini mereknya Merlin Green. Nah, untuk kode-kode di sini mungkin tanyakan ke ahli listrik yang lebih pasti paham ya, yang lebih pasti paham. Cuman kalau saya baca-baca sih, kalau C6 ini artinya dia 6 ampere, lebih dari 6 ampere maka otomatis mati. Sedangkan yang ini, tanda yang ini seperti ini. Nah, ini berartinya si MCB ini bisa berfungsi sebagai saklar biasa. Kemudian dia akan putus kalau terjadi konsleting di dalam rumah, dan akan putus juga jika ada kelebihan arus dari PLN, misalnya arus yang masuk ke dalam rumah terlalu besar misalnya, dia juga akan putus ya, seperti itu. Nah, untuk pastinya silakan tanya ke tukang listrik yang lebih ahli. Nah, ini 0 artinya dia mati. Nah, kalau ini artinya hidup. Nah, ini MCB udah rusak ya, MCB bekas yang saya bongkar, saya oprek. Nah, sekarang kita lihat saja isinya ya. Ini membukanya cukup sulit ya, karena ininya cukup tebal. Ininya cukup tebal. Sehingga harus dibor sini. Dibor, setelah tipis kemudian baru didorong sampai muncul seperti ini. Baru kemudian ditarik pakai tang. Ada juga yang ininya tipis, yang ininya tipis. Kalau yang ininya tipis dia pakai obeng bisa ya. Pakai obeng di cungkil gitu, nanti kemudian didorong bisa ya, tapi kalau ini cukup tebal. Nah, sekarang kita buka, kita lihat isinya. Tarang ya, isinya seperti ini. Nah, ini in, ini out ya, atau mungkin juga ini in, ini out. Sepertinya tidak terlalu bermasalah ya. Tapi diingatkan lagi, lebih baik tanya ke tukang listrik ya. Nah, misalnya yang ini in, artinya yang dari PLN masuk ke rumah. Kemudian yang ini out. Outnya ini yang kemudian menyalurkan listrik ke dalam rumah. Nah, ini kan putus ya. Nah, ini putus nih. Nah, berarti harus ada yang nyambung. Mana yang nyambung? Yaitu yang ini nih. Ini nyambung. Ini akan bersentuhan dengan ini, maka harus mengalir. Ya, kalau kita lihat seperti ini ya. Nah, ini karena bungkusnya udah dibuka, jadi agak sulit nyambunginnya, hidupinnya. Sekali lagi. Nah, ya. Ini nyambung. Maka harus mengalir ke dalam rumah. Listrik di dalam rumah akan hidup. Ya, posisinya 1. Nah, ini akan mati kalau ada tangan kita yang mematikannya secara manual. Ya. Mati, ini putus, ya, harus mati. Dalam rumah listrik mati. Semua perangkat elektronik mati. Nah, sekarang kita hidupkan lagi. Nah, bagian mana yang akan membuat MCB ini mati secara otomatis?
tanpa tangan kita, akan mati secara otomatis jika ada terjadi konsleting baik dalam rumah maupun ketika ada kelebihan arus dari luar. Ya. Nah, ada dua bagian yang membuat MCB ini mati otomatis. Yang pertama adalah yang ini, ya, ini nih, bisa lihat ya. Nah, ini namanya logam bimetal. Di kelas 7, logam bimetal sudah dipelajari pada materi pemuaian. Di mana logam bimetal itu adalah dua buah logam yang digabungkan menjadi satu. Kemudian saat dipanaskan dia akan melengkung ke logam yang koefisien muainya lebih kecil. Nah, ketika terjadi konsleting, si logam bimetal yang ini dia akan panas, ya. Dia akan panas. Ketika dia panas, dia akan melengkung, kemudian dia menyentuh yang ini. Ketika ini tersentuh, kedorong ke sini, nah maka ini akan lepas, ya. Ini akan lepas sehingga si MCB-nya mati. Kita coba manual ya, tidak dengan cara dipanaskan, karena susah ya. Nah, ini saya lengkungkan hingga menyentuh yang ini. Kita lihat. Nah, ya, arus putus, listrik dalam rumah mati. Ketika terjadi konsleting di dalam rumah, ya, yang ini berfungsi ketika terjadi konsleting di dalam rumah. Nah, sedangkan yang ini bagaimana? Ini berfungsi ketika terjadi arus kelebihan, maksudnya kelebihan tegangan dari luar, ya, yang dari gardu mau masuk ke rumah, kelebihan arusnya misalnya kelebihan, maka ini dengan cepat akan memutuskan arus. Nah, apa sih barang ini nih? Nah, bagi yang kelas 9, yang sudah kelas 9, karena ini benda seperti ini pertama kali dilihat itu di kelas 9, ya, ketika membuat magnet buatan atau elektromagnet, ya, atau elektromagnet. Ini bukan magnet, tapi dia akan menjadi magnet ketika dialiri arus, ya. Makanya dia disebut elektromagnet. Nah, ini namanya solenoida. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Nih, kita hidupkan lagi. Nah, ketika ada kelebihan arus atau arus yang sangat besar, maka ini akan menjadi elektromagnet. Ketika ini terjadi elektromagnet, maka dia otomatis menarik besi yang ada di sini nih. Besi yang ini. Menarik besi yang ini. Nah, besi ini akan tertarik ke sini dan dia akan mendorong yang ini. Nah, mati kan? Harusnya putus, ya. Nah, ini nih. Kita lihat lagi. Yang ini ya. Nah, ini akan tertarik seperti ini. Set. Nah, ini. Ya. Kita coba lagi ya. Nah, ini ya. Kita lihat ya. Ini ketika ini menjadi elektromagnet, maka dia akan menarik logam yang ini. Kita lihat. Kemudian yang di sini akan terdorong. Nah, dan itu sangat cepat sekali. Langsung set mati. Kalau ini kan dia butuh panas dulu, kemudian melengkung, baru mati. Nah, tapi kalau yang ini begitu dia dialiri arus yang besar, dia langsung jadi elektromagnet, langsung narik cepat. Nah, kira-kira seperti ini. Saya ada buat satu. Nah, ini ya. Kalau langsung digulung di sini, kemudian ditempelkan ke besi, pasti sudah paham. Itu cara membuat magnet buatan. Nah, kali ini dibuat seperti ini. Ya. Ini adalah bekas pulpen yang dipotong ya, kemudian dililitkan kawat. Ya, dililitkan kawat kumparan. Nah, sininya masukkan ke sini. Ya. Nah, sekarang saya hubungkan ke sumber tegangan.
Kita lihat apa yang terjadi. Tidak terjadi apa-apa. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau si ini didorong ke sana? Kita lihat. Ini saya tempelin di sini ya. Anggap aja yang bagian ini adalah yang bagian ininya. Yang ini tadi. Nah, ya. Nah, ditaruh di sini ya. Kita hidupkan. Nah, seperti itu. Ulangi lagi ya. Ya, seperti itu. Kalau dibalik pun juga sama. Ini tarik ke sini. Kalau misalnya setengah-setengah gini, maka tidak terjadi apa-apa. Nah, tapi ketika ditarik ke arah sini, ini taruh di sini, ya. Nah, seperti itulah cara kerja si benda ini. Ya, si solenoid ini yang berfungsi sebagai elektromagnet. Ya. Oke, demikian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat, terutama bagi kalian yang belajar pemuaian sama elektromagnet. Ternyata di dalam MCB itu ada konsep pemuaian, tepatnya adalah logam bimetal. Kemudian ada konsep tentang kemagnetan, lebih tepatnya adalah elektromagnet. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.